ada pelaku, di mana salah satunya mereka mengembangkan bahwa harus jujur dan sudah dikenal, dan Marian siapa mereka sudah terkenal dan reputasi. Ini contohnya kan di pelaku batik, di mana dia sudah punya reputasi yang sudah lumayan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Trust juga ditekankan pada jaring, di mana bentuknya diwujudkan dengan tadi sisi intuitif, saling mengenal, saling menembak konten, dan terbuka serta menjawab. Trust juga didasarkan atau dikembangkan pada aspek komunitas. Misalkan komunitas tadi lebih pada harus jujur, harus harus higienis, serta inovasi, ada kebaruan dalam misalnya teknik produksi, sehingga ini yang mereka lakukan, sehingga dengan komunitas yang baik masyarakat bisa percaya. Serta pada legalitas misalnya diwujudkan dalam sertifikat kelompok yang baik, label perusahaan produk industri rumah tangga, serta pengakuan produk dari pemerintah setempat, pertama untuk dinas UKM dan dinas perkoperasian. Karena masing-masing kelompok punya konteks yang berbeda, di mana Karangbaru lebih pada konteks pariwisata yang berkembang, Pakuarjo juga berkembang dalam konteks pertanian dan pariwisatanya, serta Gemawang yang letaknya cenderung pada pertanian serta perkebunan, sehingga kegiatan wirausahanya sesuai atau mendukung pada konteks pengembangan regional tadi. Melihat hal ini, ternyata dalam Gemawang lebih katakan struktur jaringannya lebih kompleks dibandingkan dengan kedua unit analisisnya Karangbaru dan Sukoharjo. Nah, tanda merah di sini mencerminkan individu itu punya fungsi sebagai broker dan fungsi sebagai orang yang berpengaruh pada masing-masing kelompok, dan ini tentu diwujudkan dalam mereka misalnya sebagai ketua kelompok dan orang yang aktif di masyarakat. Ini yang terakhir untuk pemberian informasi, dilihat secara dua hal, yaitu informasi yang mereka peroleh berupa dari eksternal dan internal. Dan eksternal cenderung mengandalkan pada bentuk fasilitasi atau pendampingan yang diberikan oleh pihak eksternal, misalkan UKM Center, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, dan BP2KB. Dan untuk Jepara, serta informasi dari Bapel, di mana Bapel di sini sebagai mitra dia dalam menyalurkan produk-produknya, misalnya untuk produk lele yang ada di Pati. Untuk internal mereka terjadi informal learning dan diwujudkan dalam kegiatan bertemu sehari-hari serta dalam bentuk sharing yang itu dilakukan misalkan pas kegiatan pertemuan rutin tiap bulan, untuk misalkan di Jepara, Karangbaru maupun di Gemawang kelompok Tata Boga. Serta nilai di pasar ini dilakukan oleh individu masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan untuk memasarkan produk masing-masing. Pada dasarnya informasi ini menghasilkan manfaat berupa jadi peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengolahan usaha pada masing-masing kelompok yang tadi. Manfaat pendayagunaan sosial, modal sosial tadi, kalau diarahkan pada fungsi modal sosial, di mana sebagai pengikat, menjemput dan melingkan atau menaikkan pada level yang lebih tinggi, sehingga diperoleh seperti ini. Misalnya berbonding terjadi kebersamaan, tanggung jawab yang kuat antara anggota kelompok, trust juga serta komitmen antara anggota kelompok, dan juga kebahagiaan. Berjing terjadi peningkatan inovasi, misalkan antar kelompok yang ada misalnya APE yang di Gemawang itu terjadi misalnya saling mencontoh inovasi dengan produk yang ada di misalnya di Cawas atau di Kabupaten di Kecamatan Ambarawa. Peningkatan jaring juga pengetahuan dan linking, tentu ini karena berkaitan dengan pemerintah, sehingga ada dukungan dari pemerintah berupa modal usaha, fasilitas, pengetahuan maupun legalitas, serta perkembangan jejaring pada level pemerintah. Ini seperti ini lebih detailnya saya kira untuk manfaat sosial, sehingga intinya hampir relatif sama antara tiga unit analisis ini, baik pada tadi pionir maupun imbas dari program desa vokasi. Ini model yang bisa disampaikan, di mana ini berangkat dari abstraksi maupun
konseptualisasi yang terjadi dari lapangan dibandingkan atau disesuaikan dengan pendapat para ahli dan juga kajian-kajian yang ada, sehingga diperoleh gambaran seperti ini dengan pendekatan sistem dan pendekatan logik, sehingga diharapkan nanti kalau penyelenggaraan pendidikan ke masyarakat ke depan ya lebih pada berorientasi modal sosial. Ini tentu pada level mikro dan kemudian level pembelajaran. Terakhir, kesimpulan bahwa pendidikan di masyarakat mampu merubah hal atau perilaku positif dari kelompok sasaran, di mana walaupun dalam konteks tertentu, misalnya tadi di program imbas masih cenderung pada level individu, belum bisa mengembangkan masyarakat secara umum. Yang kedua, pendidikan sosial terjadi pada pasca pembelajaran dan mampu memberikan manfaat pada kelompok sasaran atau kelompok pelaku wirausaha. Yang terakhir, diperoleh model atau pola pendidikan wirausaha berbasis modal sosial yang itu menekankan pada keberdayaan atau pemanfaatan dan pengembangan modal sosial baik pada input, proses, output maupun outcome dari penyelenggaraan pendidikan serta kegiatan aktivitasnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke depan ya, karena ini masih banyak keterbatasan dalam konteks tadi, misalkan pengembangan aplikasi atau praktis pendidikan berbasis pendidikan berbasis ini bisa dilakukan ke depan dengan tadi berfokus pada pendayagunaan dan pengembangan modal sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.